Oke, video kali ini gue mau menceritakan film kedua dari After, yaitu After We Call It Dead. Film ini melanjutkan kisah dari Hardy dan Tessa setelah Tessa dihianati oleh Hardin. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum klik subscribe, klik tombol subscribe. Oke, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Film diawali dengan Hardin yang sedang berada di sebuah tempat dan mereka sudah 1 bulan tidak bersama setelah apa yang dibuat oleh Hardin kepada Tessa. Kemudian scene berpindah di mana Tessa sedang berada di dalam mobil untuk pergi bekerja atau magang. Setelah turun dari lift, Tessa dibawa ke tempat meja kerjanya karena hari ini adalah hari pertama Tessa bekerja. Kemudian scene berganti-ganti di mana Tessa sedang melakukan pekerjaannya. Setelah lama kerja, paginya Tessa tertidur dan di hadapannya ada bosnya. Kemudian bosnya mengajak Tessa pergi bersamanya. Lalu scene berganti di mana Hardin sedang mengetuk pintu untuk mentato lengannya. Kemudian scene berganti lagi di mana Tessa dan bosnya sampai di sebuah tempat dan lalu bosnya menyuruh sekretarisnya untuk mempercantik dirinya bersama Tessa. Lalu saat di sebuah ruang kamar, Tessa dan Kimberly sedang bersiap-siap. Lalu scene berganti di mana Tessa dan Trevor sedang duduk-duduk. Kemudian mereka kedatangan seseorang dan menyuruhnya meminum bersama. Lalu Tessa pergi dari tempat duduk itu dan menari sendiri sambil menghayati. Tak lama datang pria aneh dan berdansa dengan Tessa. Setelah itu Tessa sadar kalau pria itu aneh dan meninggalkannya. Kemudian scene berganti di mana Tessa menelpon Hardin dan memberitahu kalau dirinya sedang seksi dan mabuk. Hardin pun merasa khawatir. Malamnya saat Tessa dan Trevor sedang membersihkan pakaian yang dikotori oleh Tessa, ada Hardin sedang menuju kamar hotel Tessa. Setelah Hardin sampai, Hardin langsung menyuruh Trevor keluar dan Hardin pun menyangka kalau mereka akan berhubungan intim atau seks. Setelah mereka berdebat, Tessa yang sedang mabuk langsung memegang penis Hardin dan berkata, "Apa kau merindukan suasana seperti ini?" Akhirnya mereka melakukan hubungan badan. Lalu Hardin berharap semalam Tessa memang kangen dengan Hardin. Namun Tessa tidak menganggap itu karena semalam Tessa sedang mabuk. Lalu Tessa langsung pergi. Singkat cerita, di sini Trevor berkata kepada Tessa jika Tessa mendapat mobil gratis dari perusahaannya. Karena jika dianggap Tessa naik Uber lebih mahal daripada membelikan Tessa mobil. Kemudian Tessa pergi ke tempat di mana mereka pertama kali bercinta. Di sana Tessa melihat-lihat betapa berantakannya rumah tersebut. Entah itu apa, gue gak tahu. Lalu setelah Tessa membersihkan rumah tersebut, tak lama datang Hardin bersama ibunya. Lalu ibunya Hardin berkata kepada Tessa menginaplah 1 malam bersama Hardin dan ibunya. Dan Tessa pun tidak bisa bilang tidak karena dia tidak mau menyakiti perasaan ibunya Hardin. Singkat cerita, paginya Tessa sampainya di sana, Tessa berjumpa dengan Noah. Tak lama mereka mengobrol singkat. Tiba-tiba ibunya Tessa menelpon Noah dan kemudian Tessa langsung mengambil teleponnya dan berbicara kepada ibunya. Dan ibunya berkata kalau Tessa tidak bisa bertemu dengan ayahnya karena ibunya Tessa menganggap ayahnya sama seperti Hardin, yaitu bukan cowok baik-baik. Kemudian Tessa langsung pergi dari situ. Lalu sore harinya Tessa menghampiri rumah Hardin dan menginap di sana. Dan saat malam Hardin mimpi buruk. Kemudian Tessa langsung menenangkan Hardin. Paginya, Tessa mengobrol dengan ibunya tentang mimpi buruk Hardin. Setelah mereka mengobrol, Hardin terbangun dari tidurnya dan memberikan hadiah kepada Tessa yang berisi, "Ini adalah hari sempurna Tessa." Yang berarti, apa yang Tessa sebut akan dilakukan Hardin. Lalu scene berpindah di mana mereka sedang melakukan ice skating. Namun, karena Hardin tidak bisa bermain ice skating, akhirnya Tessa punya ide untuk pergi ke yoga. Dan mereka melakukan gerakan-gerakan yoga sambil diinstruksi oleh gurunya. Atau instruksi seperti itulah, gue gak tahu anjing. Setelah berselang lama mereka melakukan yoga, Hardin malah terpikau ingin bercinta dengan Tessa. Dan mereka pun pergi dari tempat yoga itu dan melakukannya di kamar mandi. Ya kalian tahu lah ya. Sampai akhirnya Tessa mendapat telepon dari Kimberly untuk meminta tolong untuk mengasuh anak bos fans. Lalu saat di tempat fan, mereka akhirnya mengasuh anak tersebut sampai sore hari.
Lalu saat malam, Hardin membawakan hadiah Natal untuk Tessa. Dan Tessa berkata, Natal masih minggu depan. Hardin pun tidak peduli dan akan memberikannya kepada Tessa. Setelah itu mereka melakukannya lagi di tempat perusahaannya Vance. Ya kalian tahu lah ya dia ngapain, oke? Paginya ibunya Hardin mendapat telepon dari mantan ayahnya dan berkata, aku akan mengundangmu di Natal tahun ini. Ibunya Hardin pun setuju dan mereka akhirnya pergi ke tempat rumah ayahnya Hardin untuk merayakan Natal. Setelah merayakannya, di sini Hardin cemburu terhadap Landon dan Hardin pun mabok sambil jalan-jalan di luar. Lalu saat ayahnya Hardin berdialog, di sini Hardin membentak ayahnya yang akhirnya Hardin menghajar ayahnya. Ibunya Hardin pun kecewa dengan Hardin. Kemudian Hardin membantah karena tidak bisa melupakan masa lalunya yang dilakukan ayahnya. Namun ibunya sudah memaafkan masa lalu itu. Yang akhirnya ibunya pergi naik Uber. Singkat cerita, Hardin menelepon ayahnya dan meminta maaf. Dan juga teman sekantor Tessa yaitu Trevor akan pergi ke Seattle untuk penempatan yang baru. Lalu di sini Hardin mendapat telepon untuk pergi ke party dan akan meninggalkan Tessa sendirian di rumah. Namun Tessa malah ingin ikut dengan Hardin ke party. Lalu saat Tessa sedang bersiap-siap, Tessa mendapat telepon dari bosnya kalau ada berita bagus untuknya, yaitu Tessa akan mendapat sekolah gratis, biaya hidup gratis, dan semuanya. Tapi kalau Tessa mau pindah ke Seattle, namun Tessa perlu memikirkannya dulu. Kemudian adegan berganti di mana mereka berdua datang ke tempat party. Di sana Tessa bermain game yang membuatnya jadi mabok. Truth or Dare. Namun ujungnya mereka malah dan mereka melakukannya lagi. Ya, seperti itulah ya. Setelah selesai, Tessa mendapat SMS dari Trevor dan Hardin melihatnya. Kemudian Hardin pergi dari situ dan bertemu dengan wanita yang ia bawa ke atas tadi. Dan Tessa mendengar pembicaraan mereka. Lalu mereka berdua bertengkar yang akhirnya mereka meninggalkan satu sama lain. Dan paginya, Tessa mencari Hardin dan men-SMS namun tidak ada reaksi. Setelah itu, Tessa menggunakan mobil untuk mencari Hardin sambil menelponnya. Dan Hardin menelpon Tessa juga, namun HP-nya lowbat. Hardin pun bareng dengan wanita sambil mengecas HP-nya. Lalu Tessa mengalami kecelakaan. Saat investigasi kecelakaan, Hardin bertemu dengan Tessa di jalan. Namun, Tessa keburu dibawa ke rumah sakit. Dan Hardin pun berusaha menelpon rumah sakit, namun tidak ada pasien yang bernama Tessa. Dan di sini Tessa datang ke rumah Hardin dan membaca surat yang ia tulis. Yang ternyata cewek yang waktu ia bawa itu adalah mantannya dan menyuruh cewek itu tidak mengganggu Hardin. Dan juga menyuruhnya untuk menjadi cewek yang benar. Karena dulunya saat Hardin pacaran dengan wanita itu, mereka pacaran yang tidak benar. Ya kalian tahulah pacaran tidak benar itu kayak gimana ya. Setelah berhari-hari Tessa tidak bersama Hardin, di sini ibunya menasihati Hardin untuk berjuang terus untuk mendapatkan Tessa. Dan scene berganti di mana Vance sedang merayakan pesta. Dan gue mau ngasih tahu di akhir ending Tessa bertemu dengan ayahnya yang menjadi gembel. Oke, segitu aja cerita film dari After We Call It Dead, film kedua dari After. Menurut gue film After kali ini tuh menegangkan banget karena cinta mereka yang selalu kandas dan baik lagi. Yang akhirnya mereka mulai menyadari kalau cinta mereka itu buruk. Dan juga menurut gue sebenarnya Trevor itu suka dengan Tessa. Namun karena Trevor gak mau ada pertengkaran dengan Hardin, akhirnya Trevor mengalah. Oke, seperti biasa, jika kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, segitu aja and goodbye.